Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Azga Aini Farha dengan NIM 220208015 dari kelas Ilmu Komunikasi 22C. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester di semester ganjil ini dengan mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyahan 1. Di sini izin saya menjawab pertanyaan dari ujian akhir semester. Perkembangan ilmu pengetahuan Islam itu terbagi dalam 4 periode, yaitu perkembangan ilmu pada periode awal Islamiyah, kemudian pada zaman Umayyah, kemudian pada zaman Abbasiyah, dan zaman modern ini. Yang pertama ada periode awal Islam. Periode awal Islam ini sering juga disebut sebagai fase yang mana kitab suci Al-Quran baru diturunkan di tengah-tengah umat manusia. Periode ini dimulai dari abad ke-7 sampai dengan abad ke-13 Masehi. Periode ini bermula dengan ditandainya kemajuan kepustakaan Arab, pengajaran Islam, dan penyebaran pokok-pokok peradaban Islam, atau biasa disebut Hadoroh Islamiyah, yang merangkul 3 unsur penting dalam peradaban. Nah, 3 penting itu adalah keagamaan, kesukuan, dan aristokratik. Nah, kemudian corak perkembangan peradaban Islam pada periode ini lebih cenderung meramu antara peradaban Islam dengan konsep-konsep Imperium Timur sebelumnya, baik dari sisi ekonomi maupun monoteistik yang telah ada. Kemudian setelah Islam mengalami ekspansi wilayah yang lebih luas, tentu pemeluk Islam lebih semakin banyak seiring bertambahnya waktu. Nah, dalam periode ini, perkembangan ilmu pengetahuan Islam lebih cenderung ke arah umum atau ilmu syarat. Kemudian dibandingkan ilmu-ilmu logika atau ulum akliyah. Jadi lebih ke ulum syar'iyah. Kemudian yang kedua ada masa zamannya Umayyah. Sebutan Daulah Umayyah berasal dari nama Umayyah ibnu Abdi Syams ibnu Abdi Manal. Beliau itu adalah salah satu seorang pemimpin suku Roqayyah pada zaman jahiliyah atau zaman sebelum Islam ya. Bani Umayyah baru masuk Islam setelah Rasulullah berhasil menaklukkan kota Mekah atau Fathu Mekah. Sepeninggalannya Rasulullah, Bani Umayyah bercita-cita ingin mengganti jabatan Rasulullah sebagai khalifah. Namun, keinginan itu tidak mereka buka secara terang-terangan. Lantaran khalifah yang ditunjuk langsung oleh masyarakat, yaitu Abu Bakar. Kemudian digantikan Umar bin Khattab setelah diangkatnya Utsman bin Affan sebagai khalifah. Kemudian disinilah Bani Umayyah mulai menyebarkan misi-misinya untuk meletakkan dasar-dasar Khalifah Umayyah. Dan masa inilah Umayyah berusaha sekuat tenaga untuk memperkuat posisinya agar bisa menaklukkan kota Syams tunduk di bawah keadilannya. Di bawah kendalinya Bani Umayyah. Kemudian yang ketiga ada masa zaman Abbasiyah. Masa zaman Abbasiyah ini peradaban Islam mengalami puncak kejayaan pada masa Daulah Abbasiyah. Ilmu pengetahuan pada masa ini sangat maju secara pesat. Kemajuan ilmu pengetahuan pada masa ini disebabkan adanya gerakan terjemahan besar-besaran terhadap naskah-naskah asing ke dalam bahasa Arab, terutama naskah-naskah Yunani. Meskipun gerakan terjemah naskah-naskah asing sudah mulai sejak masa Umayyah, namun puncak keemasan ada pada masa Abbasiyah ini. Upaya penerjemahan yang dilakukan Abbasiyah tidak hanya bersumber dari naskah-naskah Yunani saja, melainkan sumber lain seperti bahasa Persia ke dalam bahasa Arab. Kemudian para penerjemah juga bukan hanya dari kalangan Muslim saja, namun banyak juga ditemukan penerjemah-penerjemah atau Mutarim, Nasrani, Syria, dan Majusi Persia. Jadi tidak hanya dari Arab. Kemudian yang terakhir ada di masa modern. Nah, periode modern ini secara umum dimulai dari akhir ada abad ke-18 hingga saat ini. Tentu dalam perjalanan perkembangan ilmu pengetahuan di semua negara memiliki corak dan pembaruan masing-masing. Seperti Indonesia, perkembangan pengetahuan Islam di negara ini
tidak bisa lepas dari peran dua organisasi masyarakat. Organisasi masyarakat yang besar ya, yaitu Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Muhammadiyah yang didirikan oleh Muhammad Narwisy atau kemudian dikenal dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan, secara garis besar membawa misi ingin mengajak umat Islam Indonesia itu di samping belajar ilmu-ilmu agama, juga mendalami ilmu-ilmu umum. Keinginannya itu kemudian diwujudkan dengan membangun lembaga-lembaga formal yang diajarkan dengan sistem dan model seperti sekolah pada zaman kolonialisme. Bagi mereka, ilmu akan bisa diusahakan melalui akal dan panca indera semata. Selagi manusia mau berusaha menggunakan akalnya, maka mereka akan mendapatkan ilmu. Itu menurut mereka. Namun, ketika mereka berhenti menggunakan akalnya, nah maka disitulah manusia dianggap tiada. Bagi mereka, peran akal lebih dominan dibandingkan dengan wahyu, dan bahkan mereka tidak mengakui otoritas wahyu sebagai sumber ilmu. Jadi, dalam memandang hakikat ilmu, Islam dan Barat memiliki pandangan yang berbeda. Jika Islam mengatakan ilmu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersumber darinya, maka Barat mengatakan bahwa ilmu itu bersumber dari akal dan panca indera manusia itu sendiri. Nah, dari sisi objek, baik Islam maupun Barat sama-sama mengakui bahwa ilmu itu tidak memiliki objek formal dan objek material. Respon cendekiawan Muslim terhadap dikotomi ilmu pengetahuan diperkirakan bedah beberapa pemikiran para tokoh yang konsen terhadap ilmu pengetahuan. Yang pertama itu ada menurut Said Hussein Nasr, pada tahun yang beliau lahir pada tahun 1933, beliau melakukan kritik orang cukup keras terhadap sains modern yang sekuler. Yang pertama, pandangan sekuler tentang alam semesta yang melihat tidak ada sejak Tuhan di dalam keteraturan alam. Alam bukan lagi sebagai ayat-ayat Allah, tetapi entitas yang berdiri sendiri. Kemudian yang kedua itu ada alam yang digambarkan secara mekanistis, bagaikan mesin dan jam alam, menjadi sesuatu yang bisa ditentukan dan diprediksi secara mutlak, yang menggiring kepada munculnya masyarakat industri modern dan kapitalisme. Kemudian yang ketiga itu ada rasionalisme dan empirisme. Rasionalisme itu sesuatu yang masuk akal diakui, dan sesuatu yang tidak masuk akal tidak akan diakui. Sains hanya berpihak pada ranah-ranah uji laboratorium, dan jika tidak bisa diukur secara matematik, maka bukan sains. Nah, sementara dalam agama Islam itu mengakui ada unsur nyata dan unsur goib. Warisan dualisme Descartes yang mengandaikan sebelumnya pemisahan antara subjek dan mengetahui dan objek yang diketahui. Eksploitasi alam sebagai sumber kekuatan dan dominasi. Kemudian menurut Ismail Raji Al-Faruqi tahun 1921 sampai 1986, yang pertama, akar dari kemunduran umat Islam dalam berbagai dimensi karena dualisme sistem pendidikan. Dan yang kedua ada dalam pandangannya mengatasi dualisme sistem pendidikan inilah yang merupakan tugas terbesar kaum muslimin pada abad ke-15 Hijriah. Pada satu sisi, sistem pendidikan Islam mengalami penyempitan dalam pemaknaannya dalam berbagai dimensi, sedangkan pada sisi yang lain, pendidikan sekuler sangat mewarnai pemikiran kaum muslimin. Kemudian yang terakhir ada menurut Syekh Muhammad Naqib Al-Attas tahun 1931. Menurutnya yang pertama itu tantangan terbesar yang dihadapi kaum muslimin adalah ilmu pengetahuan modern yang tidak netral telah merasuk ke dalam praduga-praduga agama, budaya, dan filosofis yang sebenarnya berasal dari refleksi kesadaran dan pengalaman manusia barat. Jadi ilmu pengetahuan modern harus diislamkan. Kemudian yang selanjutnya, westernisasi ilmu telah mengangkat keraguan dan dugaan ke tahap metodologi ilmiah dan menjadikannya sebagai alat epistemologi yang sah dalam keilmuan. Kemudian, westernisasi ilmu bukan dibangun di atas wahyu dan kepercayaan agama, tetapi dibangun di atas tradisi budaya yang diperkuat dengan spekulasi
filosofis yang terkait dengan kehidupan sekular yang memusatkan manusia sebagai makhluk rasional. Akibatnya, ilmu pengetahuan dan nilai-nilai etika dan moral yang diatur oleh rasio manusia berubah terus-menerus. Nah, rumusan terpenting dalam Islamic Technopreneur yang pertama itu diadopsi langsung dari Al-Quran dan Hadis atau Sunnah. Ini menjadi rumusan perkembangan ilmu pengetahuan kita sebagai Islamic Technopreneur. Yang kedua ada sains dan teknologi. Islamic Technopreneur mengandung muatan sains dan teknologi. Sains dan teknologi menjadi faktor terpenting juga. Kemudian yang ketiga ada entrepreneur atau wawasan wirausaha. Nah, prinsip dasar Islamic Technopreneur ialah integrasi ilmu dan teknologinya. Entrepreneur dan Quran. Kemudian aspek etika dan moral masuk dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Kemudian prinsip tauhid menjadi landasan utama perkembangan Islamic Technopreneur. Tujuan akhir dari Islamic Technopreneur ialah baldatun thayyibatun warabun ghafur, atau dalam bahasa Muhammadiyahnya yaitu menciptakan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Sekian jawaban dari soal ujian akhir semester saya. Mohon maaf bila ada kesalahan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.